observasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dan pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Bapak Abdul Rauf Irjam SPD. Langsung saja kita menuju kegiatan pra-observasi saya. Assalamualaikum Pak Jam. Gimana kabarnya Pak Jam hari ini? Alhamdulillah, baik ya. Alhamdulillah. Ya. Baik Pak Jam, pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Jadi ini tujuannya ketika Pak Jam nanti melaksanakan pembelajaran di kelas, saat melakukan observasi kelas, yang saya lakukan kepada Pak Jam, nanti Pak Jam bisa menjadi lebih siap, lebih percaya diri dengan berbagai hal yang kita bicarakan atau kita bahas pada pertemuan kali ini. Baik Pak Jam, pada kegiatan pra-observasi kali ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Jam, boleh ya? Boleh. Baiklah, untuk pertanyaan pertama, apa tujuan pembelajaran yang hendak Pak Jam capai pada saat kegiatan pembelajaran nanti? Ya, jadi nanti Bu Irma pada pembelajaran pada saat nanti di observasi sama Bu Irma, saya menggunakan pembelajaran yaitu tujuan pembelajaran peserta didik dapat memahami perilaku yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan aturan atau norma gitu ya. Baik. Jadi tujuan pembelajaran yang akan Pak Jam capai saat pembelajaran nanti ketika saya observasi adalah peserta didik dapat memahami perilaku yang sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari. Artinya nanti berarti materinya tentang norma ya Pak Jam. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak Jam, area pengembangan yang hendak dicapai nanti ketika pembelajaran dilaksanakan apa? Jadi saya itu nanti akan mencapai area ada dua aspek, yaitu aspek pengetahuan dan keterampilan. Aspek pengetahuan di sini saya hendak mencapai di mana di situ tadi diharapkan mampu memahami perilaku yang sesuai dengan norma dan juga mendiskusikan arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Itu yang pertama, yang pengetahuan. Kemudian untuk yang keterampilan, harapan saya nanti peserta didik dapat menerapkannya Bu Irma dalam perilaku yang sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat Ibu Irma. Baik, jadi harapannya untuk pengembangannya yang hendak dicapai dari dua aspek ya, pengetahuan dan juga keterampilan seperti itu. Dan jadi untuk yang aspek keterampilan nanti harapannya Pak Jam peserta didik ini bisa menerapkan gitu ya, bisa berperilaku yang sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Baik Pak Jam. Pertanyaan yang ketiga, untuk strategi yang dipersiapkan dalam pembelajaran nanti apa ya Pak Jam? Nanti itu yang pasti saya akan memberikan pembelajaran KSE, kemudian saya juga akan menambahkan di situ unsur berdiferensiasi untuk peserta didik, dan nanti juga akan saya tambahi dengan menggunakan permainan Bu. Jadi saya itu nanti di situ akan melakukan sebuah pola dulu. Yang pertama metode ceramah, pola yang pertama. Jadi saya menjelaskan mulai dari kegiatan pendahuluan, mulai dari salam, kemudian tujuan pembelajarannya juga saya sebutkan, terus elemennya, hingga sampai materi. Di situ saya menyampaikan materi ceramah, namun di situ saya ceramahnya sedikit saja materinya, jadi tidak banyak. Kemudian yang selanjutnya saya menyuruh untuk peserta didik membaca buku paket mengenai norma dan UUD NRI 1945, karena bab ini kan mengenai UUD dan NRI 1945. Kemudian habis itu peserta didik dilanjutkan dengan tanya jawab, mengulas apa yang sudah dibaca tadi, yang mengulas bagaimana norma itu seperti apa gitu, biar peserta didik juga ada pemahaman juga. Kemudian yang selanjutnya saya berikan unsur permainan Bu Irma. Jadi saya di situ saya sudah menyiapkan sebelumnya Bu Irma, ada balon yang nanti saya gunakan permainan itu. Permainannya itu namanya make a match. Jadi ya make a match. Jadi permainan itu ada balon, anak-anak saya suruh buat
pertanyaan dan juga jawaban. Nanti pertanyaan atau ya jawaban ini dimasukkan, habis itu ditiup, setelah ditiup nanti diterus-teruskan ya. Nah, habis itu anak-anak itu nanti akan mencari pasangannya sesuai dengan model pasangan yang cocok, cocok ya, pertanyaan dan jawaban sesuai dengan model make a match itu tadi, mencari teman sebaya. Oke, baik. Lanjut, kemudian untuk penilaiannya bagaimana Pak Jan? Nanti saya di sini akan menilai dari pengetahuan. Pengetahuannya itu saya nilai ya tadi, apabila peserta didik bisa menemukan pertanyaan dan jawaban yang cocok, berarti peserta didik mampu memahami arti penting norma dalam kehidupan sehari-hari, apa itu tentang norma, jenis-jenis norma dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya penilaian sikapnya, di situ saya akan mengobservasi. Jadi peserta didik itu saya observasi, saya lihat selama kegiatan itu ya pembelajaran berlangsung, dia itu aktif mencari, mungkin dia nanti akan ini nanti saya jawabannya apa, pertanyaannya ini siapa, kayak gitu ya. Menarik ya Pak. Iya, iya. Baik Pak Jam. Kemudian Pak Jam, untuk sasaran kelas ini kegiatan pembelajaran waktu observasi kelas mau dilaksanakan di mana dan kapan? Rencana ini nanti saya mau hari Rabu jam 7.08 jam terakhir. Makanya itu saya buat permainan gini karena jam terakhir biar anak-anak ini lebih semangat dan menarik lagi. Nanti di kelas 7B Bu. Di kelas 7B. Ya. Ya, baik. Jadi semoga ya strategi yang akan diterapkan Pak Jam tadi bisa memberikan motivasi atau menjadi daya tarik anak-anak ini. Kalau jam 7.08 jam terakhir itu kan selalu sudah capek ya, sudah boring, sudah malas seperti itu. Semoga bisa membangkitkan motivasi anak untuk mengikuti pembelajaran Pak Jam. Baik Pak Jam, pertanyaan saya kepada Pak Jam saya rasa cukup itu. Saya hanya ingin tahu aja arah pembelajaran yang akan dilaksanakan Pak Jam nanti. Karena nanti yang akan saya amati dan akan saya pantau berkaitan dengan yang kita bicarakan hari ini Pak Jan. Dan harapan saya pada waktu pelaksanaan di hari Rabu ya Pak? Ya. Pada hari Rabu nanti kegiatan observasi kelas untuk pembelajaran Pak Jam berjalan dengan maksimal sesuai dengan yang sudah Pak Jam rencanakan dalam modul ajarnya, baik itu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, area pengembangan maupun strategi yang sudah disiapkan begitu, sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan secara maksimal untuk kepentingan siswa. Harapan saya hari Rabu nanti kita dapat berjumpa kembali dalam kegiatan observasi kelas, dan setelah observasi kelas nanti kita dapat melaksanakan kegiatan pasca observasi Pak Jem. Baik Pak Jem, saya rasa itu. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya, semoga bisa terlaksana dengan baik harapan saya nanti pada hari Rabu. Amin. Baik, jadi demikian kegiatan pra-observasi dari saya bersama rekan sejawat saya, Bapak Abdul Rahuf Irjam-Jam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa untuk keyakinan kita masing-masing agar diberi kelancaran dan kemudahan oleh Allah. Berdoa, mulai. Oke, berdoa selesai. Pada kesempatan hari ini, sebelum kita mulai, saya ingin mengecek dulu kerapian dan kebersihan kelasnya di bagian gelondong atau sebelah kanan dan kiri. Jika ada sampah, silakan bisa dibuang di tempat sampah. Lalu bahwasanya pada hari ini kita akan melakukan pembelajaran PP, yaitu mengenai norma dan UUD 1945. Ini bab baru karena kita
sudah menyelesaikan di pertemuan yang lalu, yaitu sejarah kelahiran Pancasila. Di situ kita sudah pindah dari bab baru nomor 1985. Tapi di sini saya tidak akan membicarakan tentang banyak hal itu norma. Saya akan membicarakan sedikit kepada kalian apa itu norma. Mungkin kalian sudah belajar atau sudah pernah membaca di pertemuan sebelumnya atau di rumah norma, sudah pernah tahu atau sudah pernah belajar pada saat kelas 6 SD. Sudah ada yang tahu norma itu apa? Silakan angkat tangan. Ya. Merupakan aturan untuk menata kehidupan manusia di dalam masyarakat. Aturan atau tata kehidupan manusia di dalam masyarakat. menata kehidupan masyarakat. Dari empat ini memiliki pengertian yang berbeda-beda. Misalnya norma agama. Norma agama merupakan tata cara yang sudah ada pada kitab baik Al-Quran, terus Injil dan lain sebagainya, yang sudah berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Norma hukum itu biasanya tertulis. Misalnya aja di salah satu contoh sini. Ketika kalian berada di tempat kelas ini, pasti sudah ada aturan dilarang merusak alat, sarana dan prasarana. Itu termasuk norma atau hukum yang sudah tertulis. Apakah ada di sini yang merusak sarana dan prasarana? Tidak. Semoga saja kalian bisa mempertahankan untuk tidak merusak sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini. Oke, baik. Ketika kalian sudah paham, saya sudah menjelaskan sedikit-sedikit tadi. Saya akan memberikan waktu kepada kalian untuk belajar membaca terlebih dahulu. Kalian pelajari mulai dari halaman 24 sampai 27. Kalian pelajari dulu. Nanti akan saya bagikan kertas kartu yang sudah saya cetak di sini, ya. Kemudian kertas kartu itu tidak boleh kalian buka atau tidak boleh dilihat terlebih dahulu, ya. Kita masih dibuat penasaran sama belajar. Oke, di sini saya punya sebuah kertas dan sudah saya gulung. Ini merupakan sebuah kertas tadi yang sudah saya cetak. Di sini ada pertanyaan dan juga jawaban. Tapi di sini kalian ketika mengambil nanti, kalian tidak boleh melihat dulu kertasnya. Isinya apa? Kalian mendapatkan pertanyaan atau jawaban. Kalian tidak tahu, tidak boleh dibuka atau diberitahu kepada temannya. Kemudian balon yang sudah saya siapkan dan langsung dimasukkan. Setelah itu bisa kalian sebul. Satu, dua, tiga, sebut. Hati-hati, jangan sampai meletus dulu. Hati-hati, jangan sampai meletus dulu. Gak usah besar-besar. Kalau sudah bisa ditali, gak usah besar-besar, langsung tali. Ya, boleh. Apa, boleh. Oke, kalau sudah ditali, ada
nanti kita akan melanjutkan dengan bersama-sama. Ya, saya dengarkan. Iya toh, ayo, diam. Buat kerjasamanya. Nanti kita letuskan bersama-sama. Ketika nanti sudah meletus, kertas tadi kan akan keluar. Kamu akan bisa membuka, mendapatkan pertanyaan atau jawaban. Ketika yang mendapatkan pertanyaan, bisa segera mencari jawabannya. Ketika mendapatkan jawaban, bisa mencari pertanyaannya. Dan ini akan agak sedikit tricky, gampang-gampang susah. Jadi kalian harus pintar-pintar. Ini orang kayak gitu, oke? Siap? Baik, sambil nyanyi ya. Malah nanti jalan dulu. Berdiferensiasi, make a match dengan menggunakan kertas kartu. Oke, semuanya sudah punya pasangan? Karena ada yang nggak masuk, jadi nggak apa-apa Mbak ya, atau teman-teman cowok yang ada di situ nggak apa. Pertanyaan dan juga jawabannya. Oke, yang mau maju silakan angkat tangan. Ya, Najwa. Maju ke depan. Jawabannya sama ya? Ya. Kamu sama ini sama? Sama. Ya, maju ketiga. Gak apa-apa. Kamu yang bagian pertanyaan, kamu yang tulis jawabannya. Terus presentasikan. Oke, kita ambil salah satu contoh soal satu dulu. Contoh satu soal dulu. Ya, aku sih. Memetan itu. Nanti ya, kalau ada yang salah pasti juga yang lain akan salah, karena ini kan berpasangan loh. Oke, jawaban biar yang tulis jawaban, Mbak.
bagian membaca sekarang? Baca hadap ke depan, oke, bertiga ke depan semuanya. Kalian bisa perkenalan dulu. Kami akan memulai kayak gitu ya. Jangan jelaskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya Sabina Juan Kelaburayu, aku 21. Nama saya Udara Suti, absen 18. Perkenalkan, nama saya Kisa Almasa Sabda, nomor absen 3. Hari ini kita akan mempresentasikan relasi model match. Dari kelompok kami. Pertanyaannya adalah salah satu contoh dari penerapan norma suatu kelompok di sekolah yaitu adalah aturan jumlah laki-laki dan laki-laki adalah maksimal 2 orang. Benar jawabannya? Benar jawabannya? Saya cek. Pertanyaan. Salah satu contoh dari penerapan norma dalam suatu kelompok di lingkungan sekolah yaitu aturan. Salah satu contoh, perhatikan. Salah satu contoh dari penerapan norma. Norma tadi apa? Norma tadi adalah aturan di lingkungan sekolah. Jawabannya kurikuler paduan suara. Jadi jawabannya lakukan, yaitu yang pertama, apakah kegiatan pembelajaran hari ini terlaksana sesuai rencana? Ya. Coba ulangi. Ya. Baik. Kemudian sebutkan kelebihan yang dimiliki pada pembelajaran ini. Ayo. Tangan-tangan. Selain kamu dan kamu. Selain kamu, angkat tangan. Sebutkan kelebihan yang dimiliki pada pembelajaran ini. Oke, kamu dulu. Berdiri. Oke. Pada pembelajaran hari ini sangat seru dan tidak membosankan sama sekali. Iya. Oke, bisa diterima? Oke, bisa diterima. Loh, apakah ada yang lain? Silakan satu lagi. Oke, kelas. Gurunya itu gurunya itu seru, sering aja. Gurunya friendly banget, enak banget. Lalu kita sudah punya dua jawaban. Tadi ada yang menjawab gurunya seru, terus ada yang menjawab tidak pembelajaran ini. Kemudian yang ketiga, bagaimana perasaan peserta didik mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah diterima. Metode pembelajaran baru. Dan lain sebab. Oke, tepuk tangan buat. Melakukan sebuah refleksi. Saya ingin satu lagi, yaitu kesimpulan apa yang kalian dapatkan? Kesimpulan dari pembelajaran ini. Ayo, sekarang kesimpulan. Bukan dari pembelajaran ini. Mengenai norma, kesimpulan norma. Oke, kesimpulan apa yang kita dapatkan pada materi norma? Angkat tangan. Ya, berdiri. Pada pembelajaran ini norma menjadi hal yang sangat penting bagi setiap kehidupan masyarakat. Karena jika tidak ada norma, ada setiap kehidupan yang ada di masyarakat. Oke. Ada lagi kesimpulan apa yang bisa didapatkan?
Oke, bisa diterima. Nah, maksudnya itu bisa diikuti oleh masyarakat ya. Jadi kita itu harus melakukan kewajiban untuk menjalankan norma. Ada di ada. Oke, karena waktunya sampai jam berapa? Jam 2. Jam 10. Oke, karena waktunya juga bisa selesai nggak Pak? Selesai nggak Pak? Oke, karena waktunya juga sudah. Semoga kalian sehat selalu. Semoga semoga diberikan cara. Terima kasih. Kemarin hari Rabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Jem, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Bu. Alhamdulillah. Sebelum hari ini kita mau melakukan kegiatan pasca observasi kegiatan seperti kemarin ya Pak Jem. Namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan di sebelah kiri saya ada pengajar praktik saya namanya Bundeng. Baik, ini mungkin bisa langsung saja nih Pak Jan, karena kemarin itu kita sudah melakukan pra observasi untuk kegiatan supervisinya Pak Jan. Terus kemudian kemarin saya juga sudah mengobservasi Pak Jan ketika melakukan observasi kelas ya. Sekarang saatnya kita melakukan kegiatan pasca observasi kelas kemarin Pak. Nah, terkait dengan kegiatan ini nanti ada beberapa yang akan saya tanyakan pada Pak Jan terkait dengan observasi kelas kemarin ya. Nah, kemarin kita kan sudah melaksanakan kegiatan observasinya tanggal hari Rabu tanggal 11 ya Pak? Ya. Tanggal 11. Beberapa pertanyaan dari saya ya Pak Jan terkait dengan kegiatan kemarin. Mungkin gini, kira-kira dari kegiatan pembelajaran yang sudah Pak Jan melaksanakan kemarin di kelas 7B dengan terkait dengan materinya norma ya? Norma dan UUD. Norma dan undang-undang dasar 45. Nah, kira-kira apa yang bisa direfleksikan Pak Jan terkait dengan kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin? Kemarin itu saya sudah melakukan refleksi juga bersama anak-anak. Sebagai bahan juga pada refleksi saya sendiri. Sebenarnya kemarin itu sudah terlaksana dengan baik, alhamdulillah. Kemudian juga bagus. Suasana kelas juga hidup. Akhirnya anak-anak ini bisa mengikuti, anak-anak happy, bahagia. Namun ada beberapa catatan bagi saya refleksinya terkait kurangnya buku non teks yang ada di sini, sehingga anak-anak ini mungkin kurang juga pada pengetahuan atau tujuan yang nantinya akan dicapai. Kalau misalnya ada buku non teks atau video, mungkin akan memudahkan anak-anak ini atau peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran norma dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Iya, mungkin ya kemarin anak-anak sudah diajak berliterasi, membaca referensi, tapi hanya buku teks saja ya Pak ya, mungkin ke depan akan bisa ditambahkan dengan video-video yang mengangkat tentang norma seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak Jan terkait dengan observasi kelas yang kita lakukan kemarin. Apa yang Bapak rasakan setelah melaksanakan pembelajaran dengan memasukkan unsur diferensiasi pembelajaran dan juga KSE pada rancangan pembelajaran Bapak? Alhamdulillah saya merasa senang dan juga saya berhasil membuat
perencanaan atau modul ajar yang sesuai dengan konsep berdiferensiasi dengan pendekatan KSE di sini. Yang kemarin juga itu sudah dipelajari pada saat praktek baik kemarin. Kemarin juga mempraktikkan diferensiasi dan memuat pendekatan KSE, dan ini bisa saya tampilkan atau saya terapkan pada peserta didik. Jadi ternyata kemarin ketika saya mengisi pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi KSE, ternyata bisa menjadi influence, membawa pengaruh dari Pak Jen untuk kemudian meniru praktik baik itu ya. Alhamdulillah. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak Jen, apa yang menjadi hambatan atau kendala saat melaksanakan proses pembelajaran tadi Pak? Yang menjadi kendala di sini yaitu mengkondisikan kelas atau mengkondisikan peserta didik. Saya ini kan menggunakan berdiferensiasi proses, kemudian ada game namanya model make a match, artinya di situ ada memasangkan sebuah kartu. Nah, dalam memasangkan sebuah kartu ini kan pasti anak-anak ini gaduh, artinya saya mau ini yang nyari yang siapa, temannya siapa. Nah, hal-hal seperti ini yang menjadi hambatan bagi saya. Nah, kalau dari hasil observasi saya kemarin ya Pak Jen, memang pembelajarannya itu seru sekali ketika kemudian Pak Jen menerapkan diferensiasi proses, dalam hal ini mengambil model make and match, di mana kemudian anak diberikan kartu yang dimasukkan dalam galon. Setelah itu yang menarik dari saya ya Pak Jen, kemarin kan Pak Jen juga sudah menerapkan KSE-nya, bagaimana membangun emosional anak dengan memberikan ice breaking, diajak menyanyi balonku ada 5 gitu kan. Terus kemudian kartu yang ada di dalam balon diletuskan bersama-sama gitu, dan anak-anak memang sangat antusias, sangat menarik sekali Pak Jen. Pertanyaan selanjutnya Pak Jen, apa yang menurut Bapak sudah dianggap puas atau berhasil dalam pembelajaran tadi? Saya merasa puas Bu ya dalam pembelajaran. Saya melihat anak-anak itu lebih antusias, senang, happy, dan bersungguh-sungguh dalam pembelajaran. Meskipun kemarin itu pelaksanaannya siang hari, tapi anak-anak itu masih memiliki rasa semangat mengikuti pembelajaran pendidikan Pancasila mengenai norma dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Iya, itu kita kemarin pelaksanaan jam 7 ke 8 jam terakhir. Tapi iya betul yang dikatakan Pak Jen, anak-anak itu begitu antusias, happy, padahal jam siang yang biasanya ngantuk, tapi dengan metode yang Pak Jen terapkan, mengajak ice breaking dan sebagainya, ternyata bisa membangun motivasi anak. Dan kemarin saya hasil observasi dan pengamatan saya itu anak-anak benar-benar benar-benar bawaannya itu senang dan termotivasi untuk belajar. Baik Pak Jen, pertanyaan selanjutnya, apa hal positif yang sudah Bapak lakukan selama proses pembelajaran? Di sini kan materi awalnya kan masih awal sekali, karena di sini mengenai norma dan UUD pertemuan yang awal, sehingga di sini saya melakukan metode ceramah, kemudian mengajak anak bermain, terus seperti tadi SPG untuk nyanyi-nyanyi untuk menunjukkan. Nah, saya di sini memiliki hal yang sangat positif, di mana anak ini memiliki termotivasi untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Hal positif yang bisa diperoleh di situnya. Ya, jadi memang anak-anak termotivasi. Bagaimana kemudian ketika anak-anak itu mencari pasangan yang sesuai terkait dengan pertanyaan dan jawaban. Nah, bagaimana itu mereka sangat antusias untuk menemukan pasangannya. Ini pertanyaan yang saya dapat, ini jawabannya di mana ya? Ya, sangat menarik sekali. Selanjutnya Pak Jen, apa yang akan Bapak tingkatkan untuk pembelajaran selanjutnya? Yang pasti saya akan mempersiapkan ajar yang lebih menarik lagi dengan menerapkan model-model yang lain. Kemudian saya juga akan terus juga pada siswa dengan pola pembelajaran berdiferensiasi dan pendekatan KSE. Terima kasih Pak Jen sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Kalau
hal menarik yang bisa saya simpulkan dari ketika saya mengobservasi pembelajaran Pak Jem kemarin ya. Ya. Saya rasa Pak Jem sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan terutama berdiferensiasi proses ya Pak kemarin ya. Ya. Mungkin kedepannya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang lain yang sesuai dengan materinya barangkali begitu, dan menerapkan pembelajaran yang inovatif yang kemudian bisa membangun motivasi belajarnya. Mungkin itu saja Pak Jem. Satu lagi, kira-kira rencana tindak lanjut panjenengan terkait dengan pembelajaran yang sudah panjenengan lakukan apa ya? Mungkin saya punya rencana tidak lanjut, yaitu memperbaiki kegiatan pembelajaran yang belum terlaksana dengan maksimal. Yang pertama, kedua, ke depan akan memperbaiki pembelajaran yang lebih inovatif dan berpihak juga pada murid dengan menerapkan diferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengikuti pelatihan mandiri di PMM. Cukup bagus, dan semoga rencana tindak lanjutnya itu dapat terlaksana dan bisa kemudian membawa dampak yang positif bagi murid. Begitu ya Pak Jem. Ya. Baik, mungkin itu saja untuk percakapan pasca observasi tentang kegiatan observasi kelas yang sudah dilakukan Pak Jem. Sangat menarik sekali. Saya berharap tentunya ke depannya kita selaku pendidik begitu ya Pak Jem bisa membawa perubahan yang positif dan melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Mungkin begitu Pak Jem, terima kasih atas waktunya. Saya juga sangat terbantu sudah diberi kesempatan untuk menjadi supervisornya Pak Jem ketika observasi kelas kemarin. Saya rasa cukup itu. Mungkin ada yang disampaikan Pak Jem? Tidak ada, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin selanjutnya ada penguatan dari Ibu pengajar praktek. Monggo Bu Ning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Jem sudah melakukan observasi di situasi UR yang sudah melaksanakan percakapan dan pasca observasi yang kali ini paskanya saya berkesempatan untuk mendampingi. Dari percakapan pasca observasi yang sudah dilakukan oleh UR, menurut saya ini UR sudah menerapkan konsep coaching dengan baik. Beliau sudah hadir penuh sehingga Pak Jem bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya UR arahkan untuk Pak Jem menemukan sendiri solusi atas kasus yang terjadi di observasi kemarin. Jadi Pak Jem bisa menemukan solusi dan menggali potensinya sendiri dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh UR. Itu tentunya sesuai dengan konsep coaching bahwa coaching harus menemukan sendiri solusi dan coach harus membuat pertanyaan yang berbobot, dan itu sudah dilaksanakan oleh UR dengan baik. Dan UR juga sudah hadir secara penuh sehingga Pak Jem nyaman berbicara dan mengeluarkan semua yang dirasakan Pak Jem kepada UR. Hanya saja catatan mungkin untuk ke depan yang perlu digarisbawahi, jangan banyak menggunakan kata kira-kira untuk UR. Baik, untuk Pak Jem tambah semangat untuk pendidikan di Indonesia. Kita bersama-sama semoga dapat menjadi agen perubahan pendidikan. Ya, amin. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.